menjadi mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, kali ini saya didampingi oleh salah satu mahasiswa. Selamat datang. Sebelum berdiskusi, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Stella Pamina. Saya dari Universitas Busoa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswa jurusan akuntansi. Pertama-tama, bolehkah saya meminta Anda untuk sedikit bercerita tentang apa yang membuat Anda tertarik pada jurusan akuntansi? Pertama yang membuat saya tertarik itu karena jurusan saya di SMA itu berkesinambungan sama jurusan yang saya ambil sekarang. Di mana waktu SMA saya mengambil jurusan IPS, yang dimana itu akan mempelajari beberapa materi tentang akuntansi. Jadi saya merasa mungkin kalau saya mengambil jurusan akuntansi di kuliah juga cukup lumayan membantu. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu sendiri, di jurusan akuntansi ini akan banyak peluang pekerjaan nantinya. Ya mungkin itu. Pengalaman Anda terdengar sangat menarik. Nah, apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini di jurusan akuntansi? Tantangan terbesarnya mungkin itu dari jurusan akuntansi ini kan banyak sekali perhitungan. Dari beberapa mata kuliah itu mempunyai perhitungan yang cara hitungnya itu beda-beda. Mungkin dari situ rumus akuntansi beda, lembaga keuangan beda, makro beda, mungkin dari situ yang agak sedikit membebani karena perhitungannya mereka itu beda-beda semua. Sangat mengesankan. Selanjutnya, bagaimana Anda mengaplikasikan pengetahuan yang Anda peroleh dari mata kuliah akuntansi ke dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengaplikasikan pengetahuan yang saya dapat di kuliah saya dalam kehidupan sehari-hari, itu mengelola segala aspek keuangan saya sendiri, terutama pastinya yang dimana saya sendiri sebagai anak rantau yang catat keuangannya itu dicatat per bulannya, dimana saya harus mengelola dalam satu bulan itu uang yang dikirimkan oleh orang tua saya cukup untuk kehidupan saya selama satu bulan. Misalnya contohnya, di satu hari mungkin saya ingin sekali membeli satu barang, tapi di satu sisi ada kebutuhan yang sangat mendesak dari kampus. Pasti mau tidak mau saya akan mendahulukan kebutuhan yang diwajibkan dari kampus ini dibanding keinginan saya sebelumnya. Ya begitu. Jadi lebih mementingkan kebutuhan Anda dibandingkan dengan keinginan pribadi yang tidak penting. Nah, terima kasih atas wawasannya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengelola waktu Anda antara tugas-tugas akademik, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya sebagai mahasiswa akuntansi? Baik, kalau mengelola waktu sendiri, kebetulan saya sudah masuk ke salah satu organisasi yang tercimpung dalam akuntansi juga, yang dimana itu dilaksanakannya selalu di kampus, kecuali mungkin kalau ada rapat atau kegiatan lainnya yang malam, mungkin itu di luar kampus. Jadi kalau misalnya ada kelas saya yang tabrakan dengan jadwal organisasi, pasti saya akan lebih mendahulukan jadwal kelas dibanding jadwal organisasi. Tapi jika dosennya, kan ada beberapa dosen yang memang alumni di situ juga, yang mungkin akan mengerti, yang akan mengizinkan. Jika dosen-dosen itu mengizinkan, maka saya akan mendahulukan organisasi. Namun kalau tidak, ya sebaliknya. Jadi lebih ke menyesuaikan jam mata kuliah dengan jam organisasi atau kegiatan lainnya. Ya. Dan sangat menginspirasi dalam hal mengelola waktu. Apakah mitos atau fakta jurusan setelah lulus jurusan akuntansi lebih banyak bekerja di bank? Menurut saya itu suatu hal yang mitos menurut saya, karena yang saya ketahui sendiri banyak perusahaan
perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang mungkin mereka lebih dahulu mencari dibandingkan orang yang mendaftar. Karena setiap perusahaan pasti akan membutuhkan orang untuk mengurus keuangannya, di mana ada banyak peluang kerja, yaitu bisa menjadi auditor, konsultan pajak, angkutan politik, angkutan pendidikan, dan banyak lagi lainnya. Ya, oke. Nah, apa sih yang menjadi harapan Anda setelah lulus dari kuliah jurusan akuntansi ini? Harapan saya pastinya akan mencari pengalaman kerja terlebih dahulu yang sehubungan dengan jurusan yang saya ambil ini, yaitu akuntansi. Lalu mungkin setelah itu, kalau saya sudah merasa cukup, baru saya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu S2. Baik, terima kasih atas waktu dan wawasan berharga Anda malam ini. Ini adalah akhir dari dialog akuntansi. Mari kita ingat untuk terus mengejar impian kita dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik dalam profesi kita masing-masing. Tantang dirimu sendiri untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah puas dengan pencapaianmu saat ini, tetapi selalu berusaha untuk lebih baik. Selamat malam.